Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Andriani dengan NIM 23042250, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Dengan itu saya mulai. Apa itu pengertian sistem hukum Indonesia? Pada materi hari ini kita akan mempelajari konsep pengertian sistem hukum di Indonesia dan ruang cakupannya, manusia dan masyarakat. Baiklah, mari kita pelajari. Pengertian sistem hukum ini ada secara sempit dan ada secara luas. Yang pertama, secara sempit, sistem hukum Indonesia merujuk seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Sedangkan secara luas, sistem hukum Indonesia mencakup tidak hanya peraturan tertulis, tapi juga norma-norma hukum adat, kebiasaan, serta prinsip-prinsip hukum yang membentuk dasar hukum di masyarakat. Selanjutnya, sistem hukum Indonesia ini adalah tata hukum yang peraturan-peraturan hukumnya diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat. Dalam negara disebut juga dengan konstitutum. Kemudian, dalam sistem hukum Indonesia ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, tujuan dibentuknya tata hukum. Tujuan ini untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturannya yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya. Yang kedua, tujuan mempelajari tata hukum agar mengetahui perbuatan atau tindakan menurut hukum yang bertentangan dengan hukum. Tindakan hukum yang bertentangan dengan hukum dapat mencakup berbagai perilaku melanggar aturan, baik dalam lingkungan pribadi maupun publik. Contohnya, lalu lintas, tindakan pidana, perilaku menyimpang, melawan hukum, dan banyak tindakan lainnya. Kemudian, aspek-aspek sistem hukum Indonesia. Yang pertama, hukum pidana. Regulasi tentang hubungan perdata antar individu dan entitas hukum. Yang kedua, hukum pidana, yaitu menetapkan norma-norma dan sanksi terkait pelanggaran hukum pidana. Dan yang ketiga, hukum tata negara, yaitu mengatur struktur pemerintahan, kekuasaan, dan hubungan antara lembaga negara. Dan yang keempat, hukum administrasi, yaitu berfokus pada aturan yang mengatur administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Yang kelima, hukum adat, yaitu norma hukum yang tumbuh dari kebiasaan dan tradisi lokal. Yang keenam, hukum internasional, yaitu norma-norma hukum yang mengatur hubungan antar negara. Yang ketujuh, hukum Islam, hukum yang bersumber dari ajaran Islam terutama untuk komunitas Muslim. Yang kedelapan, hukum agraria, berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan transaksi tanah. Yang kesembilan, hukum lingkungan, mengatur perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kesepuluh, hukum kontrak, menetapkan aturan terkait perjanjian dan kewajiban kontraktual. Setiap aspek ini membentuk kerangka hukum yang menyeluruh untuk mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Kesimpulannya, dalam kesimpulan ini, sistem hukum Indonesia berperan krusial dalam membentuk fondasi keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak. Dengan perpaduan hukum perdata, pidana, tata negara, dan berbagai aspek lainnya, Indonesia menjaga stabilitas sosial dan memberi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Mari kita terus menghormati dan memahami sistem hukum ini sebagai fondasi yang mendasari kehidupan bersama kita. Berikutnya, sistem hukum yang ada di masyarakat. Sistem hukum dalam masyarakat mengacu pada aturan dan norma-norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok. Ada berbagai jenis hukum di seluruh dunia, termasuk sistem hukum common law,
civil law, dan hukum agama. Setiap sistem memiliki prinsip, prosedur, dan sumber hukum yang berbeda dalam menangani konflik dan memastikan keadilannya. Contohnya, sistem hukum common law dapat ditemukan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana keputusan pengadilan dan presiden hukum memiliki peran penting dalam membentuk aturan. Sementara itu, sistem hukum civil law yang umumnya ditemui di negara-negara Eropa kontinental seperti Prancis dan Jerman lebih menekankan pada kodifikasi hukum tertulis. Sistem hukum negara seperti yang terjadi di beberapa negara dengan mayoritas populasi muslim menggunakan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari ajaran agama seperti Islam. Yang ini juga mencakup hukum syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan di sehari-hari. Selanjutnya, contoh sistem hukum di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem hukum memberikan kerangka kerja untuk mengatur perilaku masyarakat. Contohnya lalu lintas jalan, yang aturan dan hukum lalu lintasnya mengatur bagaimana pengendara harus berperilaku di jalan raya, termasuk batas kecepatan, aturan lampu lalu lintas, dan ketentuan keamanan. Yang kedua, kontrak dan transaksi bisnis, yaitu hukum kontrak yang mengatur kesepakatan antara individu atau perusahaan yang memastikan bahwa kewajiban dan hak-hak setiap pihak dihormati dalam transaksi bisnis. Yang ketiga, hukum pidana. Melalui hukum pidana, tindakan kriminal seperti pencurian atau penyerangan dihukum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan potensi bahaya. Contoh hukum di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hubungan kerja, yaitu aturan hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk hak-hak pekerja, jam kerja, dan upah minimum. Yang kelima, pertahanan. Hukum pertahanan menetapkan hak kepemilikan dan penggunaan tanah, termasuk peraturan pembelian, penjualan, dan warisan properti. Yang semua ini adalah contoh bagaimana sistem hukum berperan dalam membentuk dan memandu interaksi serta hubungan antar individu dan masyarakat dalam masyarakat. Selanjutnya, sistem hukum manusia. Sistem hukum manusia mengacu pada aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Terdapat berbagai jenis sistem hukum, termasuk hukum kodifikasi seperti sistem hukum sipil dan hukum umum seperti sistem hukum common law. Sistem hukum mencakup peraturan legislasi, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam suatu budaya atau negara. Selanjutnya, sistem hukum manusia ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama legislatif, yang kedua yudikatif, dan yang ketiga eksekutif. Legislatif yaitu merupakan badan pembuat undang-undang yang membuat peraturan-peraturan hukum. Biasanya terdiri dari parlemen atau badan serupa yang mewakili kehendak rakyat. Dan yang kedua, yudikatif, bertugas menegakkan hukum melalui pengadilan, hakim, dan sistem peradilan, memutuskan kasus-kasus hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, eksekutif, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Kepala negara dan pemerintah merupakan bagian dari cabang eksekutif. Sistem hukum dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, hukum common law, yaitu dibangun melalui presiden atau keputusan pengadilan dalam kasus-kasus sebelumnya. Sistem hukum ini umum banyak diterapkan di negara-negara berbahasa Inggris. Dan yang kedua, hukum sipil. Hukum civil law didasarkan pada kode tertulis yang mencakup aturan hukum yang diuraikan secara rinci. Sistem hukum sipil umumnya ditemukan di negara Eropa dan Amerika Latin. Sistem hukum ini juga mencakup hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara individu dan pemerintah, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta.
Nah, penjelasan lebih lanjut, hukuman privat ini melibatkan hubungan antar individu atau entitas swasta. Salah satu contoh klasiknya adalah hukum kontrak, di mana perjanjian tertulis atau lisan mengatur hak dan kewajiban antara dua pihak. Hukum perdata juga termasuk dalam ranah hukum privat, yang mencakup tanggung jawab hukum terkait dengan kerugian atau cedera yang disebabkan oleh tindakan seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, hukum publik dapat juga diilustrasikan dengan hukum pidana yang menangani pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan dihukum oleh negara. Sementara itu, hukum privat melibatkan hubungan antar individu atau entitas, seperti kontrak atau hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak swasta. Kesimpulan dari sistem hukum masyarakat dan Indonesia ini adalah sistem hukum manusia melibatkan legislasi yudikatif dan eksekutif. Ada dua tipe utama sistem hukum, yakni hukum sivil dan hukum umum, yang mempengaruhi cara undang-undang dibuat dan diterapkan. Selain itu, terdapat perbedaan antara hukum publik yang mengatur hukum dengan pemerintah, serta hukum privat yang mengatur hubungan antar individu atau entitas swasta. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya simpulkan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat dan isi materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.